Yo, selamat datang di channel baru. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan loncengnya, like, share, dan komen. Kali ini saya akan membahas light novel Teen Star Slam Dataken volume 11 part 28. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Diperlihatkan Ren yang masih bernapas setelah terkena disintegration Diablo. Setelah Ren dihantam sihir cahaya Diablo, semua berjalan sesuai rencana Diablo. Semuanya sudah diperhitungkan oleh Diablo. Diablo berkata, betapa lemahnya dirimu, Ren. Melawanmu lebih membosankan daripada melawan Testarossa sebelum berevolusi. Mendengar nama Testarossa, Ren bingung dan bertanya-tanya. Ren berkata, Testarossa katamu itu tidak penting, dan yang paling penting katakan apa tujuanmu kemari. Namun Diablo hanya menatap Ren dengan dingin. Walaupun setelah berevolusi, Diablo tak menurunkan kewaspadaannya kepada Ren walaupun sudah berevolusi. Setelah itu, Diablo tidak berencana untuk melawan kembali Rajul. Diablo berpikir sejenak. Rajul sepenuhnya sudah berevolusi dan saat ini sedang melawan Sion dan Rangga. Rajul penuh kehidupan dari dimensi yang berbeda, yang hidup di celah dunia fisik dan dunia spiritual. Dengan kata lain, Rajul bentuk kehidupan semi spiritual saat memasuki dunia fisik. Pada dasarnya, monster ini sangat jarang berevolusi menjadi bentuk humanoid. Biasanya tidak dapat beradaptasi dengan dunia fisik dan akan terjebak pada evolusi pada tingkat tertentu. Namun, bagaimana caranya Rajul mencapai bentuk akhir? Di sisi lain diperlihatkan gabungan Sion dan Rangga yang kesulitan melawan Rajul. Namun, agar adil, Sion adalah bawahan Rimuru sama. Meskipun ada perbedaan kekuatan antara Sion dan Rangga di sisinya, mungkin mereka tidak akan kalah. Diablo ragu dan ingin cepat kembali dan mengalahkan Rajul. Dengan begitu, aku akan menguntungkan kepentingan Rimuru sama. Namun, pikiran lain terlintas di benak Diablo. Diablo curiga Rimuru sama sengaja menugaskan Sion dan Rangga. Selain itu, kehadiran Ren sangat dekat dengan medan pertempuran. Diablo tidak ingin Ren mengganggu pertempuran. Diablo merasa bahwa dirinya sangat sombong, bahkan sampai berpikir akan mengalahkan Rajul secepatnya. Tapi apakah itu rencana yang benar-benar baik? Ataukah mungkin Rimuru sama menginginkan Sion dan Rangga melawan musuh yang lebih kuat untuk mendapatkan pengalaman? Mungkin jika aku kembali ke sisi Sion, mungkin aku akan menghalanginya. Dan itu adalah alur pemikiran yang diharapkan dari maniak pertempuran. Orang normal tidak akan sampai kesimpulan aneh seperti Diablo. Diablo sangat percaya pada tuannya Rimuru sama. Dengan kata lain, tindakan apapun yang diambil yang tidak sesuai dengan keinginan Rimuru sama itu akan bertentangan dengan perintahnya. Pemikiran Diablo jauh tergelincir, jauh dari kesalahpahaman. Sementara orang yang ahli dalam pertarungan seperti Ren yang berada di depannya, ini akan gawat jika aku kembali ke medan pertempuran. Pikiran Diablo berada dalam kekacauan. Tentu saja Rimuru sama tidak akan pernah memikirkan semua ini. Rimuru sama hanya ingin semua berakhir lancar dan memastikan keselamatan anak-anak. Mendapat pengalaman bertarung bersama Sion dan Rangga adalah sesuatu yang tak pernah terlintas di dalam pikiran Diablo. Dalam situasi seperti ini, pemikiran Diablo berlayar ke arah yang salah. Dengan demikian, Diablo merubah rencananya. Diablo menatap Ren yang dadanya berlubang. Diablo berkata, Ren, aku akan membunuhmu. Ren berkata,
Apa yang kamu katakan, apakah itu sebuah ancaman? Diablo berkata, sudah cukup, kamu tidak perlu bersandiwara lagi. Dan cepatlah keluar. Menyadari bahwa Diablo tahu bahwa aku bukanlah Ren yang asli. Seketika ekspresi Ren berubah menjadi gelisah. Mengetahui sudah dikalahkan Diablo, Ren berkata, kamu jangan sombong, kamu baru saja berhasil berevolusi menjadi Demon Bear. Kamu sama bodohnya seperti biasa. Diablo membalas kata-kata Ren. Kekuatan bukan hanya soal kandungan sihir saja. Ini soal teknik Anda. Seperti yang kukatakan, perbedaan jumlah sihir itu sama dengan perbedaan kekuatan. Ren berkata sebelum lenyap. Beraninya kau mengatakan hal sombong. Suara Ren perlahan menghilang bersama dengan keberadaannya yang berubah menjadi asap seperti abu. Pada saat itu juga sebekas cahaya menembus langit, dan Diablo melihat dua sosok muncul, Ki Crimson dan Ren yang asli. Jadi yang dikalahkan Diablo bukanlah Ren yang asli, melainkan kaki bunsin Ren. Diablo melihat Ren yang sedang berlutut. Ada sosok yang berdiri dengan anggun di hadapan Ren. Dia iblis primordial terkuat, Ki Crimson. Melihat Diablo, Ki menyapa rivalnya. Yo Noir, lama tak bertemu. Diablo membalas, yo Roji, kamu sekarang Ki Crimson, jadi kamu juga ada di sini. Diablo menatap Ki dengan tajam sambil menjaga kewaspadaannya terhadap Ki Crimson. Ki berkata, sejak awal kau seharusnya sudah menyadari bahwa itu kaki bunsin milik Ren. Dan jika itu alasannya, lalu kenapa kau menggunakan sihir yang sangat kuat? Diablo mengerutkan keningnya dan jijik dengan perkataan Ki. Pada awalnya Diablo berpura-pura tidak menyadari bunsin milik Ren. Karena itu adalah rencana awal Diablo untuk menyesatkan Ki dan Ren yang asli, agar mendapat kesan bahwa Diablo lemah. Dan jika Ki melihat Diablo yang shock dan pergi setelah mengalahkan Ren, mungkin Ki akan kecewa terhadap Diablo dan kehilangan minat. Dengan cara itu, Diablo bisa menyembunyikan kekuatannya. Jika Ki tidak tertarik dengan Diablo, maka Ki akan pergi dari sini. Dengan begitu, Diablo punya waktu untuk membantu Sion. Namun, rencana dan usaha Diablo dihentikan. Diablo berkata, bukankah itu mustahil bagi kita untuk mengalahkan para iblis kuno hanya dengan isi integration? Sihir seperti itu tak bisa disebut sebagai kartu truf. Ki tertawa mendengar tanggapan Diablo. Ki berkata, ngomong-ngomong, kamu menunggu sampai sekarang untuk berevolusi. Bukankah kau berbeda dari ketiganya? Walaupun ketiganya saling menyeret satu sama lain, memang mereka tidak ada hubungannya denganku. Tapi aku juga ingin bertanya kepadamu, apakah dunia ini ada yang lebih kuat dari kita? Diablo menanggapi keraguan Ki dengan pertanyaan. Pertanyaan Diablo mirip dengan apa yang ditanyakan kepada Testarossa. Pertanyaan itu sangat masuk akal untuk para iblis kuno, terkecuali Ki Crimson yang lebih mudah mendapat tanggapan. Menurut Diablo, tidak mungkin hanya True Dragon. Mereka lebih mirip dengan fenomena alam. Namun buat Ki Crimson, True Dragon bukanlah ancaman. Mungkin ceritanya akan berbeda jika itu Star King Dragon Eldanava. Kita adalah yang terkuat setelah berevolusi. Tapi ini akan membosankan jika kita harus bertarung dengan orang lain. Ki Crimson tersenyum setelah melihat pemikiran Diablo berada di kelas maniak pertempuran. Ki Crimson sangat memahami meskipun tidak mau mengakui secara terang-terangan. Ki dan Diablo punya kepribadian yang mirip. Tidak hanya kekuatan dan kepribadian yang sama untuk seorang rival. Ki berkata, apakah pandanganmu berubah karena Islam itu? Diablo berkata dengan nada kasar, dia dikenal sebagai Rimuru sama, dan tolong jangan panggil dia sebagai slime. Ki berkata, mengerti, jadi alasanmu berevolusi itu karena Rimuru.
Diablo selalu menjalani hidupnya dengan caranya sendiri yang selalu membuat Guy kesal. Namun Guy sangat tenang dan bisa menahan amarahnya. Diablo melanjutkan, pertumbuhan Rimuru Sama sampai saat ini itu sangat mencengangkan dengan apa yang Rimuru Sama capai. Dan itu sangat pantas disebut sebagai evolusi. Bahkan penampilannya sangat mengemaskan. Mendengar itu, Guy semakin kesal dengan Diablo. Tidak perlu dikatakan lagi. Lalu Guy meminta Diablo untuk berhenti membicarakan Rimuru dan membicarakan tentangmu. Diablo sedikit tidak senang dengan yang Guy katakan. Namun situasinya semakin mengerikan. Diablo pun mengakui saran Guy Crimson. Diablo melanjutkan, teman-teman dan Rimuru Sama telah mengalami kemajuan dengan kecepatan yang luar biasa. Dan aku terinspirasi dengan suasana seperti itu. Mendengar ocehan Diablo, Guy terlihat sangat lelah dan mencoba bertahan untuk mencerna kata-kata Diablo. Diablo melanjutkan, jika aku santai, aku akan tertinggal. Guy berkata, aku mengerti, jadi itu alasanmu berevolusi. Tanpa basa-basi, Guy mempercepat langkahnya. Sepertinya Rimuru mendominasi wilayah barat. Dengan bangga, Guy menyatakan, tapi sayang sekali, walaupun Rimuru mendominasi wilayah barat, bawahanku akan membuat kekacauan di sana. Kekacauan yang dibuat bawahannya bagi Guy itu hanya lelucon yang dilakukan kepada manusia. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.